Sejenak bersama Dr. Syarif, episode tentang kuman di atas kulit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Dr. Syarif, praktisi kesehatan kulit dan kelamin. Saya ingin berbagi lagi untuk ikut mengedukasi masyarakat awam tentang berbagai hal mengenai kesehatan kulit kita. Episode ini diilhami oleh berbagai pertanyaan yang saya dapat dari para pasien mengenai hal tentang kuman yang menurut saya perlu dituruskan atau dijelaskan agar awam ini mengerti tentang kuman di kulit kita ini. Ada pesan bahwa saya akan membahasnya dalam bahasa awam yang gampang dimengerti oleh masyarakat awam dan menjauhkan sebanyak mungkin istilah medis, dan dengan demikian bagi mereka yang lebih tahu tentang hal ini, saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun hal yang kurang pas dari pembicaraan saya ini. Nah, demikian juga saya bukan artis, sehingga saya juga kadang-kadang gagap bagaimana membuat suatu vlog yang baik, sehingga kadang-kadang juga kurang baik dalam kualitasnya. Baik, saya akan bahas tentang kuman di atas kulit kita. Kuman sebenarnya istilah awam untuk zasadnik atau mikroba. Bisa bakteri, bisa kuman sendiri yang berbentuk hewan. Kemudian bisa tumbuhan, bahkan bisa juga virus yang lebih kecil daripada kuman. Kalau kuman itu biasanya satu sel, sedang virus jauh lebih kecil lagi dari itu. Jadi untuk melihat mikroba ini, maka kita perlu memakai alat yang namanya mikroskop atau bahkan ultramikroskop yang lebih kecil lagi dari itu. Jadi kita mulai dengan apakah di kulit kita ini ada kumannya? Betul, ada. Begitu lahir, kulit bayi langsung terpapar oleh kuman dari jalan lahir ibu, vagina tentunya, dan itu banyak kumannya. Kemudian begitu keluar terpapar oleh udara yang juga mungkin meskipun di ruangan bersalin juga mungkin masih ada kumannya. Dan terakhir tentunya dari alat-alat yang disteril, meskipun disteril tapi ada juga yang tidak disteril seperti selimut dan sebagainya, sehingga kuman juga akan menempel di kulit bayi baru lahir ini. Kenapa kuman bisa hidup di kulit kita? Karena kuman ini bisa makan nutrisi dari zat-zat yang ada di dalam kulit, termasuk lemak di kulit, keringat yang mengandung protein juga, dan mineral yang keluar dari kulit kita. Sifat hidup kuman di atas kulit bisa parasit, yaitu yang menimbulkan penyakit. Dia untung, kita tidak untung, kulitnya tidak untung. Bisa komensal, jadi tidak menimbulkan penyakit. Masing-masing aja dia hidup, kita hidup, kulitnya tidak berfungsi. Dan bisa juga mungkin satu saat yang tadinya baik-baik saja di atas kulit kita, tiba-tiba juga bisa menjadi patogen, bisa menjadi menyusahkan kulit kita. Dengan adanya makanan dari kulit kita, maka kuman bisa berkembang biak, membentuk koloni. Koloni itu artinya gerombolan di atas kulit kita.
Karena gerombolannya ini mungkin cocok dengan kehidupan yang diinginkannya, seperti umpamanya kelembaban cukup, komponennya CO2, O2 juga cukup, ada natrium, karbohidrat, protein, dan lemaknya juga, serta suhunya optimal. Yang paling senang dihinggapi oleh kuman biasanya yang lembab dan agak tertutup. Misalnya di sela paha, di ketiak, atau di sela pantat. Lalu bagaimana koloni itu berkembang? Ya, terus berkembang, bisa menjadi kuman yang tetap nebeng di kulit kita, tidak membuat penyakit. Dan biasanya kuman-kuman yang seperti ini adalah yang kita sebut sebagai kuman residen, sukar dihapus atau dibuang dari kulit kita. Kalaupun kita hapus, nanti cepat sekali berkembang biak lagi di kulit kita. Golongan koloni gerombolan yang kedua adalah gerombolan koloni yang merupakan tamu, yaitu yang tidak menetap, yang gampang dihapus, tapi bisa patogen ataupun tidak patogen. Nah, ini gerombolan kuman ini biasanya akan mudah dihapus oleh zat-zat yang tidak baik buat kuman tersebut. Misalnya sabun dan sebagainya. Dengan adanya berbagai koloni kuman di atas kulit kita, maka terjadilah semacam persaingan di kulit kita dari koloni umpamanya kuman A, koloni kuman B, koloni kuman C, koloni kuman D, dan sebagainya. Dan akibatnya sesudah itu maka saling membuat katakanlah perjanjian perdamaian. Jadi keseimbangan agar mereka bisa hidup tapi tidak kemudian memonopoli kulitnya sendirian saja. Jadi istilah ini sekarang ini disebut keseimbangan dari genom mereka itu. Bagaimana kulit bisa mempertahankan diri dari gerombolan kuman? Yang pertama adalah tentunya dengan membuat kulit agak tidak disukai oleh kuman. Yang pertama adalah membuat suatu zat kimia dari asam lemak, dari kelenjar lemak yang berada di kulit. Dan biasanya zat kimia asam lemak tersebut bisa membunuh kuman. Yang kedua adalah mengelupaskan sel paling atas di kulit. Jadi kuman yang nempel juga langsung ikut terbuang. Yang ketiga adalah sistem imun di dalam kulit yang bisa membuat kuman itu tidak berkembang di dalam kulit. Yang keempat tentunya juga adalah adanya kekeringan dari kulit yang menyebabkan kuman tidak bisa hidup dan tidak mendapatkan makanan dari keringat dan lemak di atas kulit kita. Namun pertahanan kulit itu bisa bobol bila satu terjadinya luka, maka kuman bisa langsung masuk ke dalam kulit, tidak bisa melalui sistem yang tadi di atas kulit kita. Yang kedua, saluran bisa masuk melalui saluran fisiologis. Bila saluran fisiologis itu terganggu, misalnya terlalu kotor, sehingga kuman akan hidup di bawah kotoran tersebut. Kotornya karena apa? Karena keringat, atau kurang bersih, atau karena tertutup kosmetik, dan sebagainya. Dan tentunya juga bisa masuk melalui lubang organ yang
ada di dalam tubuh kita, misalnya mulut, hidung, telinga, anus, dan kelamin juga tentunya, yang kotor. Jadi semuanya itu tentunya harus juga dibersihkan. Cara bagaimana kita bisa menekan hidupnya kuman? Yang pertama tentunya harus dibersihkan. Kuman kalau dibersihkan ikut terbersih, terbawa dengan alat ataupun zat yang membersihkan tersebut. Bisa dengan air juga, semuanya diguyur air juga ikut, ada sebagian yang ikut. Kemudian bisa ditambah sabun plus air sehingga kumannya itu juga terbunuh oleh sabun, zat-zat dalam sabun. Kemudian tentunya bisa dipanaskan juga sehingga lebih dari sekian derajat Celcius kumannya bisa mati. Tapi tentunya juga harus diingat bahwa kulit kita juga punya daya yang bisa atau tidak bisa menahan temperatur yang kira-kira lebih dari 60 derajat Celcius karena kulitnya juga bisa rusak. Kemudian bisa juga disinari ultraviolet, yaitu sinar matahari umpamanya, atau ultraviolet yang bisa dilakukan di ruang-ruang yang bedah, itu ultraviolet. Kemudian tentunya bisa juga diberikan cat pembunuh kuman atau germicide. Banyak zat pembunuh kuman itu. Sabun tadi yang medicated juga bisa. Kemudian bisa ada alkohol, ada PK, Rivanol, Sublimat, dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus ingat, perlukah kulit kita sampai diberikan pembunuh kuman yang membuat kulit kita juga iritasi umpamanya. Jadi kita harus memikirkan ke dalam hal itu. Nah, kesimpulan daripada pembicaraan ini adalah bahwa kulit kita tidak mungkin steril dari kuman. Bila kita mandi, 15 menit sesudah mandi, pakai sabun umpamanya, atau germicide kalau perlu, sudah ada lagi kuman yang nempel ke kulit kita dari udara atau dari alat-alat lain. Jadi dengan demikian, maka kita cuma perlu menjaga agar keseimbangan kuman di atas kulit kita itu berubah, sehingga ada salah satu koloni atau gerombolan kuman yang monopoli di atas kuman. Atau bahkan jangan sampai kuman-kuman yang tadi datang itu yang bersifat patogen ke kulit kita. Dengan demikian maka perlu sekali kita menjaga agar kulit kita tetap bersih dari kotoran, termasuk juga dari kosmetik yang nempel di kulit kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bila berkenan, tekan like, share ke orang-orang, dan subscribe bila belum. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan kulit yang lain. Salam sehat. Thank you.